Setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan, timnas Indonesia U17 bertekad untuk bisa mengalahkan Yaman apapun caranya. Dan Coach Nova pasti tahu apa yang harus ia lakukan untuk membuat pertandingan menjadi milik Indonesia. Benar aja, di laga tersebut pelatih Yaman, Samer Mohamed Fadil Saleh, sungguh dibuat bingung sekaligus kaget dengan konsep bermain Garuda Muda yang berubah total dari saat melawan Korea. Yap, di laga ini Indonesia bermain lebih terbuka sampai akhirnya di akhir laga mampu mengunci kemenangan 4-1 sekaligus memastikan satu tempat ke Piala Dunia. Sebuah hasil yang kemudian juga mendapatkan sorotan dari media-media internasional, yang mana Indonesia kini benar-benar gak bisa lagi dianggap sebelah mata. Dunia persepakbolaan dibikin bingung loh oleh regenerasi dari timnas Indonesia kita, sampai-sampai pelatih Yaman pun bingung permainan dari sepak bola Indonesia U17 kita. Mereka banyak sekali dunia Asia maupun di belahan dunia Eropa banyak sekali yang mengomentari permainan dari timnas Indonesia U17 loh. Karena memang skill-skill mereka yang ditunjukkan bukan seperti pemain usia 17 loh. Gimana berita lanjutannya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Prince Abdullah Al Faisal Stadium menjadi saksi gimana timnas Indonesia U17 mencetak sejarah. Yap, kemenangan 4-1 atas Yaman pada akhirnya mampu membuat Garuda Muda back-to-back tampil di Piala Dunia. Tentu saja, ini adalah hasil yang wajib disyukuri, sekaligus menjadi bukti jika talenta Indonesia nggak bisa lagi dianggap sepele. Datang dengan status underdog, Nova Arianto yang sadar betul dengan kekuatan lawan-lawan yang dihadapi, benar-benar bekerja keras untuk gimana caranya bisa membentuk sebuah tim yang solid. Sebab kembali lagi, persaingan di level Asia jelas lebih sulit dibandingkan Piala AFF. Maka dari itu, fisik adalah yang Coach Nova tingkatkan dulu sebelum nanti masuk ke hal-hal teknis. Dan seperti yang kita lihat di dua laga awal, kalau para penggawa Garuda Muda benar-benar sanggup fight dengan intensitas tinggi dari awal sampai akhir. Bahkan ketika kaki udah mulai terasa kaku, mereka sebisa mungkin tetap melawan batasan yang ada dalam diri demi satu mimpi besar, yaitu membawa Indonesia ke panggung tertinggi. Yap, setelah kemenangan atas Korea Selatan dianggap cuman hoki, tapi di laga versus Yaman, Indonesia menunjukkan kalau tim ini nggak melulu cuman bisa bertahan. Dan itulah yang sejatinya cukup membuat pelatih Yaman bingung. Yap, sebelum laga, Samer Mohamed Fadil Saleh mengaku buta akan kekuatan Indonesia, mengingat kedua tim baru berhadapan pertama kali ya di ajang ini. Kami belum pernah melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisa secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Saleh di situs resmi AFC. Yap, apa yang dikatakan Abang Saleh so pasti merujuk pada penampilan Indonesia ketika laga melawan Korea Selatan, di mana saat itu tim Garuda menerapkan taktik compact defense dengan skema low block yang rapat. Dari sini, Saleh akhirnya mendapatkan gambaran soal gaya main Indonesia, ditambah pastinya dengan menganalisa Garuda Muda waktu kualifikasi. Nah, taktik udah dapat, gambaran udah dapat, tinggal eksekusi di atas lapangan, kan gitu. Akan tetapi, betapa terkejutnya pelatih Yaman ini melihat Indonesia justru bermain lebih terbuka, lebih menekan, dan lebih berani main dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Maka beneran aja, di babak pertama Indonesia udah unggul 2 gol. Sebelum akhirnya di akhir laga, papan skor menunjukkan hasil akhir 4-1 buat kemenangan Garuda, sekaligus membuat Evandra dan kawan-kawan sah untuk tampil di Piala Dunia U17 yang digelar di Qatar. Dan dilihat dari statistik, kendati Garuda Muda kalah dikit soal possession, tapi dari sisi peluang, kita sama sekali nggak kalah loh. Karena terbukti, kita dan mereka sama-sama bisa melepas total 14 shots, dengan kita 6 yang on target berbanding 5 sama Yaman. Sekali lagi, emang benar, possession secara persentase dipegang oleh Yaman. Tapi yang perlu kita pahami lagi, possession atau positional play-nya dilakukan di mana? Di daerah sendiri atau di daerah lawan? Kalau possession-nya di daerah sendiri, ya itu mah percuma. Menguasai pertandingan harus relevan dengan menguasai peluang, kan gitu. Possession untuk menciptakan peluang berbahaya itu poinnya positif. Dan itu beda konsep possession agar lawan tidak menciptakan peluang. Pokoknya mau modelan gimana pun, mau main pertahanan grendel atau full nyerang, pada akhirnya hasil akhirlah yang akan dicatat dalam sejarah, kan gitu. Keren loh ya, memang dahsyat banget persepak bola Indonesia saat-saat ini loh ya. Sampai pelatih Yaman pun bingung dengan cara permainan dari timnas Indonesia U17 ini, karena memang permainan dari timnas U17 ini tidak masuk akal loh ya. Mereka baru berusia 17 tapi permainannya melebihi dari usia mereka sendiri, bahkan
sorotan dunia pun sangat kaget dengan permainan sepak bola Indonesia kali ini Lur. Memang kita harus akui timnas Indonesia U17 kita memang sekarang sudah dipastikan lolos ke kualifikasi Piala Dunia ya 2026 atau 2000 berapa gitu Lur ya. Tapi ini adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa kalau menurut gua Lur. Karena memang dilatih oleh pelatih yang sangat jenius dan juga bisa merubah taktik. Walau waktu melawan Korea taktiknya dirubah melawan Uzbekistan, jadi tidak terbaca Lur ya. Itu suatu kepandaian dan kelihayan dari seorang coach Nova Lur ya. Dan dia selalu menerapkan pemelatihan seperti kalanya Sintayong Lur. Itu sangat luar biasa kalau menurut gua Lur. Kita lanjut Lur. Lebih lanjut, kemenangan ini pada akhirnya juga membuat Indonesia mendapatkan banyak pujian. Mulai dari Coach Patrick yang di story IG-nya memberikan ucapan selamat dan menegaskan kalau ini baru awal dari semuanya. Selain itu, pujian juga terlontar dari media-media asing berikut ini yang begitu impress dengan gimana tim ini berproses, yang kita tahu kalau di awal-awal Coach Nova harus membenahi semua, bahkan dari teknik dasar seperti passing, kontrol, dan lain-lain. Maka dari itu wajar aja kelolosan ini disambut sukacita yang begitu mendalam. Bergemuruh Indonesia Lur ya, dengan pencapaian U17 yang luar biasa. Untuk negeri ini kita maju, takkan untuk meski banyak komentar-komentar positif ya dari netizen ataupun pemain senior dan juga pelatih-pelatih senior timnas U17 ini Lur. kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati, hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Sementara itu, usai laga Coach Nova mengatakan kalau pemainnya memiliki mental dan visi bermain yang bagus sehingga bisa mengalahkan Yaman. Kemudian beliau juga mengatakan jika kemenangan dalam fase grup ini adalah hasil kerja keras atau latihan dari para pemain, ditambah dukungan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang telah banyak membantu memenuhi kebutuhan tim, serta pastinya semua masyarakat yang telah mendukung tim ini. Saya lihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, visi, dan pemahaman tentang kritikal. Jadi semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Saya bersyukur dan semua ini berkat dari PSSI juga yang selama ini sangat mendukung kami sehingga hasil yang kami dapat maksimal. Jadi semoga ini menjadi harapan ke depan. Ucap Coach Nova dikutip dari Tempo. Lebih lanjut, Coach Nova sendiri berjanji untuk laga melawan Afghanistan akan menurunkan pemain-pemain yang selama ini belum punya kesempatan main. Karena biar gimana pun itu penting mengingat ini adalah tim muda, sehingga pengalaman adalah yang paling utama. Benar itu. Yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan tampil. Jadi kami akan lihat situasinya dan taktik yang akan dibuat. Yap, di luar itu semua, hasil ini secara pribadi pada akhirnya membuat Coach Nova yang telah memimpin tim ini terhitung sejak Februari 2024 mencetak rekor bersejarah, di mana beliau sukses menjadi pelatih Indonesia pertama yang membawa timnas Indonesia entah kelompok umur atau senior lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi. Timnas Indonesia kelompok umur sejatinya pernah tampil di Piala Dunia, yakni Timnas U20 pada tahun 1979 dan Timnas U17 pada tahun 2023. Hanya saja, Timnas U20 lolos ke Piala Dunia U20 1979 imbas mundurnya Irak dan Korea Utara. Sedangkan Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17 2023 karena status tuan rumah. Maka dari itu, kembali lagi, lolos Piala Dunia dengan cara seperti ini, so pasti vibes-nya mak deg-deg ser, kan gitu. Luar biasa Lur ya, ini berkat Coach Nova juga yang telah ini adalah Coach Nova itu mengukir sejarah baru Lur ya, membawa timnas U17 masuki kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut di Qatar Lur ya. Ini adalah suatu sejarah yang sangatlah luar biasa. Coach Nova pintar sekali dan pandai mengatur strategi, dan juga memang persepak bola itu adalah apa Lur ya, mental Lur ya. Jadi pemain-pemain yang belum pernah dimainkan selama ini, mainkan semua agar mereka dapat menyatu dan bisa menyatu dan mengimbangi permainan di piala-piala dunia, karena memang beda Lur ya permainan di antara
atmosfernya itu beda, permainan di Asia dan juga di dunia itu sangatlah beda, karena mungkin di sini Coach Nova ingin semua pemainnya merasakan ketegangan setiap pertandingan, karena mungkin itu akan menjadi pengalaman dan menjadi kebiasaan untuk mereka menjadi lebih kuat dalam bersepak bola. Itu sangat luar biasa kalau menurutku. Sekian reaction dari gue kali ini dulu, kalau gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.